Nah gitu saudaraku. Jadi nggak ada orang Arab gondol uang rakyat Indonesia, nggak ada. Nggak ada orang Arab nyolong uang rakyat Indonesia, nggak ada. Saya coba Banten. Ada nggak satu saja orang Arab gondol uangnya rakyat Indonesia? Ada nggak? Cek, itu hasilnya mic ini. Oh, nggak pakai rode Adik. Nggih, pintunya enggak dibuka. Nanti buka nggih biar anginnya masuk. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku, dulur, teman, sahabat, umat, jamaah, dimanapun berada di lorong bumi yang manapun, ya, di dimensi ruang dan waktu yang manapun, ya, jauh di mata dekat di YouTube jauh di mata dekat di batin, saling mendoakan itu tidak harus masuk TV kan, dan tidak harus tahu. Jadi saya kalau habis sholat itu Al-Fatihah, ya Allah, kami niat baca Al-Fatihah untuk Rasulullah, untuk orang tua, untuk keluarga semua, dan untuk semua, ya, sahabat, umat, teman, jamaah yang satu resonansi, ya Allah, ila hadihin ya Al-Fatihah. Kan berarti kan itu semua, dan itu ukurannya batin, ya, bukan lahiriah ukurannya, tapi batiniah gitu. Masya Allah. Teman, alhamdulillah ya, hari ini ngevlog lagi ya. Kita posisi lagi di kantor GN13 yang di Malang. Nah, hari ini kita akan ngobrol, ya, masih mengisi waktu-waktu stay at home, ya. Stay at home masih apa istilahnya? Ya, kita isi dengan bisnis-bisnis gitu kan, ngevlog gitu kan. Ini juga salah satu materi bahwa ini sudah kita bahas kapan hari, masalah kuadran kiri, kuadran kanan. Jadi orang bedanya kuadran kiri sama kuadran kanan itu, pertama ya, kalau kuadran kiri itu uang bisa datang itu setelah kerja dulu baru uang datang gitu kan. Jadi orang itu harus membarterkan waktunya dulu. Pengacara harus dapat klien, dokter harus ngerawat pasien dulu, artis sinetron harus teken kontrak dulu, main sinetron dulu, pedagang harus buka dulu lapaknya, tokonya, baru dapat duit gitu loh, maksudnya itu kuadran kiri. Nah, tapi kalau kuadran kanan beda, itu sistem tidur, ngaji, sholat, jalan-jalan, kumpul keluarga, itu passive income. Jadi apa ya, uangnya mengalir terus gitu, kerja nggak kerja mengalir terus uangnya, itu namanya sistem, ya. Itu kuadran kanan. Bukan nggak kerja awalnya itu kerja keras, install sistem 6 bulan atau 1 tahun install sistem. Begitu sistemnya terinstall, maka giliran sistem itu yang kerja ke kita selamanya gitu loh, seumur hidup, bahkan sampai mati itu terus mengalir gitu. Nah, itu namanya sistem. Sudah kita bahas di buku yang merubah nasib itu, dan di VCD itu, di flash disk itu, insya Allah. Saudaraku, hari ini kita akan ngomong buzzer. Jadi ada catatan, seburuk-buruk sampah demokrasi adalah buzzer. Ini harus kita ungkap, ya, keren dan luar biasa, ya. Mungkin Anda korban buzzer, atau jangan-jangan ada buzzer, mudah-mudahan nonton video ini ya dapat hidayah. Kalau enggak ya enggak apa-apa, jadilah buzzer sampai mati ya enggak apa-apa, kan begitu. Jadi buzzer itu makhluk spesies, apa bahasa sederhananya ya buzzer itu, ya. Sebelum saya baca artikelnya ini, buzzer itu adalah orang yang tukang manipulasi data, kalah dibikin menang gitu loh, dimanipulasi, ditipu, ya, penipu intinya, memang pembohong. Terus misalkan yang mati korban corona sekian itu kan, sama buzzer dirubah
Misalkan ya, itu tugasnya buzzer. Penipu, pembohong, munafik, penjilat, jongos, bangsat, boneanco, asu, julek lah ya. Nah, itu sama buzzer dirubah, dimanipulasi, dikasih bedak, terus jadi alim, terus jadi baik, jadi suci, jadi nabi gitu kan. Terus kemudian ada orang yang mempercayai gitu, sampai orang tuh taklid buta gitu. Nah itu namanya buzzer, tugasnya buzzer. Batu akik di jalanan harganya 1.000 ripis, nggak ada harganya, yang batu biasa, batu akik 1.000 ripis gitu. Itu sama buzzer dipoles jadi intan permata itu, bisa miliaran gitu. Dan dibeli sama orang percaya gitu. Nah itu tugasnya buzzer, dan di Indonesia ini ada buzzer ya, subur buzzer di Indonesia itu. Ada yang mahal, ada yang murah, ada yang bahkan ada yang gratis. Dia nggak sadar kalau dia buzzer itu ada. Misalkan ini, misalkan saya kiai, misalkan ya, saya kiai, saya ulama gitu, saya banyak jamaahnya, banyak anak buah, banyak santri di bawah saya yang taklid buta sama saya. Kiai, Profesor, Doktor Sugi Nur Harja, Gus Nur. Terus saya punya banyak anak buah, jutaan anak buah saya di bawah itu. Nah terus saya menjilat sama penguasa, terus ada penguasa tak jilat sepatunya, tak jilat kaos kakinya, tak jilat telapak kakinya, bila perlu tak jilat pantatnya, tak sanjung-sanjung. Padahal penguasanya ya pembohong, pendusta, munafik, laknatullah. Tapi karena saya ulama penjilat, ya tak jilat aja itu. Yang penting dapat uang, yang penting dapat proyek. Oh, gitu kan? Oh, ini Gus Nur ulama penjilat, wah gitu kan. Nah tiba-tiba ada orang mengkritik saya, gitu kan. Gus Nur penjilat, ulama penjilat, bla bla bla, oh gitu kan. Nah itu terus ada santri-santriku, jamaahku yang jutaan tadi itu nggak terima, maka dia akan nyerang orang itu, dia akan nyerang orang yang sudah mengkritik diriku. Nah itu namanya taklid buta. Nah yang nyerang-nyerang itulah buzzer-buzzer kiri ya, buzzer-buzzer yang nggak sadar kalau dirinya buzzer. Karena dia taklid buta sama saya kenyang makan duit miliaran, saya kenyang makan duit triliunan, rekening saya gemuk, saya makan enak, macam-macam lah, kenyang saya pokoknya menjilat penguasa. Nah ada orang-orang yang taklid buta sama saya, hidup mati apa kata saya, salah bener apa kata saya, rokok aja ngutang. Nah itu akhirnya dia buat channel, ya, buat akun untuk nyerang orang siapapun yang jelek-jelekan saya. Terus pakai handphone harganya 1 jutaan gitu kan, wajahnya kelihatan burek, kayak neker rusak itu kan. Terus habis itu audionya nggak jelas gitu, tapi nyerang dengan PD-nya. Nah, itu taklid buta namanya, itu buzzer-buzzer murahan tuh, rokok aja ngutang gitu kan, ngevlog di mobil, ngevlog di kamar gitu kan, ngevlog sama ya. Jangan ditelan mentah-mentah, ini kita mencerdaskan ya. Kita ini mengedukasi bahwa hati-hati, bahwa buzzer itu sehina-hinanya manusia. Gitu, Masya Allah. Nah ini ada catatannya ini, luar biasa. Perhatikan ya, tak baca ya saudaraku ya. Masya Allah. Mana tadi? Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia. Mana dek? Untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Masya Allah, nih. Belum nih ya, perhatikan. Masya Allah, barakallah. Ambilkan air putih dek. Sepurane ya aku gak ngopi ya, gak ngerokok, gak ngopi aku iki. Wis banyu putih ae wis. Seburuk-buruk sampah demokrasi adalah buzzer. Tadi itu intermezzonya. Sekarang materinya. Buzzer, tukang fitnah. Ya, buzzer tukang sebar fitnah dan kebencian ternyata subur di Indonesia. Tak tambah-tambah ya, bak jamur di musim hujan, bak kodok di musim hujan, kungkung. Lebih miris, setelah diteliti ternyata mereka menjadi jurkam kampanye penguasa.
untuk menggebuk lawan politiknya. Le awamu kata rokokan, le awamu kata ngopi ya, aku banyu putih aja. Hasil riset dua orang, Samantha Bradshaw dan Philip Howard, peneliti dari Universitas Oxford Inggris, cukup mencengangkan. Riset berjudul The Global Disinformation Order 2019, Global Information of Organized Social Media Manipulation itu menguak 70 negara termasuk Indonesia, terbukti menggunakan buzzer untuk menekan kelompok oposisi dan memecah belah rakyat. Tulisannya Adi Masardi, penulisnya Adi Masardi. Nanti kita kirim Al-Fatihah untuk beliau ya, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, berkah rezekinya ya. Contoh, Haji Abdul Razak, Zuriyah Muassis NU Al-Maghfirullah Ki Haji Wahab Hasbullah, mengaku prihatin karena korban buzzer. Bukan hanya kalangan awam, sekarang ini tidak sedikit kiai yang terkapar, tersudut, tersungkur, ambruk pemahamannya gara-gara buzzer. Tanda-tandanya fanatisme mereka berlebihan terhadap berbagai hal yang berbau politik. Mereka terpapar virus radikal yang dibuat oleh para buzzer. Itu ciri-ciri korban buzzer itu fanatik buta, taklid buta. Bahkan taklid butanya itu melebihi, bahkan mulai masuk ke murtad kayaknya ya. Jadi ormasnya lebih mulia daripada agamanya, kiainya lebih agung daripada nabinya. Kan ada itu orang-orang seperti itu. Nabi dihina diam, Quran dihina diam, Allah dihina, Allah nggak perlu dibela. Ada kan? Tapi kalau kiainya, ormasnya dikritik, wow marah. Itu korban buzzer, atau dia jangan-jangan buzzernya juga. Taklid buta, salah bener apa jari Pak Kiai. Kalau saya salah bener ya Rasulullah, kalau memang harga mati ya Rasulullah kan gitu. Yang sudah terjamin gak akan salah, gak mungkin salah kan begitu. Saya lanjut ya, sampai di mana tadi? Banyak kiai yang terkapar pemahamannya gara-gara buzzer. Tanda-tandanya fanatisme mereka berlebihan terhadap berbagai hal yang berbau politik. Mereka terpapar virus radikal yang dibuat oleh para buzzer. Kiai yang tidak paham mendalam politik mudah termakan jadi korban. Kasihan, jelasnya kepada duta.co. Ini maksudnya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu ngomong ya seperti itu, atau Rozak Zuriyah Muassis NU Al-Maghfirullah itu ngomong seperti itu ya di media duta.co Senin tanggal 7 bulan 10 2019 yang lalu. Target buzzer itu jelas ya. Target buzzer itu jelasnya adalah lebih untuk kepentingan politik, menumbuhkan fanatisme buta. Tanda-tanda korban buzzer, pertama, mereka ketakutan dengan khilafah. Padahal khilafah itu hanya bayang-bayang yang dibuat oleh buzzer. Itu ciri-ciri orang korban buzzer. Kalau ada orang takut sama khilafah, ngeri dengar kata-kata khilafah, kontradiktif terhadap khilafah, ya kan? Pokoknya khilafah, radikal. Itu ciri-ciri korban buzzer. Otaknya sudah dicuci sama buzzer. Padahal khilafah itu hukum Islam, mulai dari yang berat sampai yang ringan. Mulai bab waris, bab nikah, ya kan, bab hukum sosial, budaya, semua hukum Islam itu namanya khilafah. Kalau orangnya namanya khalifah, landasan hukumnya, pegangan hukumnya, sandaran hidupnya itu adalah khilafah. Khilafah itu adalah Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Tapi sama buzzer yang dibayar sama penguasa, digoreng khilafahnya, akhirnya menjadi momok, radikal, intoleran, macam-macam, anti Pancasila, anti NKRI ya. Gobloknya banyak orang termakan, tercuci otaknya sama buzzer. Buzzernya kenyang badok dibayar sama penguasa. Rakyat kiri gak ngerti apa-apa, termakan ikut-ikutan. Akhirnya benci khilafah, takut khilafah.
Gitu saudaraku ya. Ciri-ciri orang yang korban buzzer itu adalah pertama, mana tadi? Ini. Ya, tanda-tanda korban buzzer adalah ketakutan dengan khilafah. Yang kedua, tidak peduli isu komunisme, sebab kader komunis inilah yang menyetir buzzer dan membayar buzzer. Nih, orang sudah nggak peduli, komunis bangkit, PKI bangkit, nggak mau nerima, gitu kan? Itu ciri-ciri kedua korban buzzer, gitu kan? Nah, terus kemudian yang ketiga, warga NU ditakut-takuti jamiahnya akan menjadi fosil. Jelas Gus Rozak panggilan akrabnya. Keempat, tambah Gus Rozak, mereka merasa paling NU sendiri sehingga Nahdliyin yang tidak ikut politiknya dibatal-batalkan bayat NU-nya. Gitu ya, itu ciri-ciri korban buzzer. Yang lain bukan NU, aku tok yang NU. Nah, itu ciri-ciri korban buzzer. Yang lain salah semua, yang benar cuma NU. Itu ciri-ciri korban buzzer. Gitu ya. Terus kemudian yang kelima, antipati kepada HTI. Karena HTI yang kecil mungil itu berhasil dibesar-besarkan oleh buzzer. Ini semua kerja politik, kita tertipu, tambah Gus Rozak sambil tersenyum dan berharap semua segera sadar. Pokoknya kalau khilafah HTI, ya itu berarti korban buzzer. Padahal HTI itu bukan khilafah bukan HTI. Kamu boleh nggak setuju HTI, nggak masalah untuk apa sih ormas atau apalah pergerakan masyarakat lah ya, sama lah dengan FPI, sama dengan Muhammadiyah, sama dengan NU, kan sama gitu. Boleh nggak setuju dengan HTI, nggak masalah. Tapi kalau Anda nggak setuju sama khilafah itu beda urusan. Khilafah bukan HTI, HTI bukan khilafah. Dan yang bikin hancur negara ini bukan khilafah. Coba renungkan, posisi gawe negaraku hancur iki sih jangkrik. Sih yang bikin hancur negaraku ini? EKTP, sumber waras, Meikarta, yang korupsi Indonesia, iku ternyata ya. Yang badok uang Jiwasraya itu siapa? Yang badok uang first travel itu siapa? Yang badok uang dana haji itu siapa? Itu ternyata bikin negara rusak. Baru sadar, loh, bukan HTI ternyata. Bukan FPI ternyata. Bukan Habib Rizik ternyata. Berarti aku ini kena fitnah, berarti aku ini kena cuci otakku ini berarti sama buzzer. Harusnya gitu. Kan sederhana hidup ini. Yang bikin rusak negara ini siapa? Ya bukan HTI, ya bukan FPI, ya bukan buzzer, ya bukan Muhammadiyah, bukan Kokam, bukan Habib Rizik, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Yahya Waloni, bukan Felixio, bukan saya. Kami itu gak makan badok uangnya negara kok. Gitu loh saudaraku ya. Saya percepat teman ya. Nah itu loh. Nah itu katanya Gus Rozak ya, katanya Gus Rozak seperti itu. Ciri-ciri korban buzzer itu seperti itu. Nah termasuk aku teman. Ya, coba. Aku difitnah ya, balik lagi lah. Gus Nur Ustadz radikal, ya Ustadz Wahabi dan radikal, gitu kan, ngamuk aku. Matamu, bla 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 bla. Ternyata aku dilaporkan kan gitu, dilaporkan. Dan Anda tahu, media, Kompas, Metro, termasuk TV One, siapa lagi Indosiar, media-media online-nya tuh semua, apalagi akun-akun buzzernya, Gus Nur melecehkan NU, Gus Nur menghina NU, ya Gus Nur mencemarkan nama baik NU, gitu semua judulnya. Nggak ada yang nulis judul Gus Nur difitnah radikal dan Wahabi, kemudian Gus Nur marah, nggak ada. Nah, dan 90% umat rakyat sebagian yang lemah-lemah ideologinya itu termakan oleh propaganda buzzer-buzzer laknatullah itu. Akhirnya ikut-ikutan benci, ikut-ikutan marah. Gitu. Banser itu ada Abu Janda. Nah, di situ tuh aku marahnya minta ampun sama Abu Janda itu. Nah, itu goreng gitu kan.
Wes tak percepat. Sampah terburuk itu adalah buzzer. Adi Masardi, Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters PSV Indonesia, juga turut menyoroti permasalahan buzzer di negeri ini. Kehadiran para pendengung alias buzzer sangat mengganggu proses demokrasi di tanah air, sebab mereka muncul dengan sebaran fitnah dan ujaran kebencian. Secara satire, mantan juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid itu menguraikan bahwa seburuk-buruk sampah yang ada di muka bumi adalah sampah demokrasi, sementara sampah terburuk dari demokrasi itu adalah buzzer. Seburuk-buruk sampah demokrasi adalah buzzer, terangnya dalam akun Twitter pribadi beliau ya. Ada kandungan khusus dalam diri buzzer sehingga disebut paling buruk. Adi menyebutnya sebagai kategori B3 ini, sampah kategori B3 ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Urai Adi lebih lanjut. Dia memastikan bahwa kehadiran buzzer tidak memiliki manfaat apapun. Mereka justru akan menjadi racun yang mematikan bagi masyarakat dan kehidupan demokrasi tanah air, termasuk berbahaya bagi majikannya sendiri. Dan kemudian hari buzzer tiada guna bagi siapapun, bahkan akan segera meracuni dan mematikan pemiliknya sendiri. Jadi ibarat buzzer itu anjing, suatu ketika dia akan menggigit tuannya sendiri. Ya bener, mana bencana, tsunami, gempa, macam-macam, mana ada merah ini buzzer ketok, mana ada. Yang kelihatannya FPI di mana-mana. Akui itu sudah. Gus Nur manajemen. Tsunami, ke sana, bedah rumah, bedah masjid, suplai air bersih. Saya percepat ya. Saat Pilkada DKI yang lalu, saya sering membahas tentang buzzer-buzzer penguasa. Sayangnya akun saya yang lama kandas sehingga tulisan-tulisan saya pun raib. Nah, itu luar biasanya. Gak ada akun buzzer raib, lockdown, banned, blokir, gak ada. Tapi kalau akun-akunku, akun-akun orang-orang yang oposisi, wah kritis dikit blokir gitu. Makanya ya Allah, minggu ini Tempo menurunkan berita bertajuk saatnya menertibkan buzzer Jokowi. Ya, sudah beberapa minggu ini Tempo kembali sehat. Topik-topiknya menggigit. Meski media ini tempo sehat, tempo masuk angin, sesekali semoga kali ini sehat terus. Ya itulah Tempo lah ya, tergantung oplah, tergantung rating. Ya itulah media ya. Tempo menuliskan bahwa keberadaan buzzer-buzzer Jokowi membahayakan demokrasi. Mereka memproduksi kabar bohong yang didengungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini publik. Dan fatalnya, para pendukung Jokowi banyak yang menelan mentah-mentah semua informasi yang diciptakan sama buzzer-buzzer itu. Kartu sakti, buzzernya goreng. Prakerja, gaji pengangguran, buzzernya goreng. Sembako murah, buzzernya goreng. Rakyatnya percaya, sekarang gigit jari. Buzzernya kenyang dapat duit, rakyatnya BPJS gak bisa bayar. Nah kurang lebih begitu saudaraku ya. Ironisnya para buzzer itu dipelihara dan difasilitasi istana. Mereka kerap kali diundang dan dijamu di istana. Istana yang seharusnya menjadi pusat komunikasi publik yang berfungsi untuk mendiseminasikan dan mengedukasi publik, malah berfungsi sebagai pusat hoak nasional. Dua peneliti Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard, mengkaji aktivitas para buzzer Jokowi dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order 2019, Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Kalau artikel buku nih ono ya. Buzzer-buzzer politik ini dikerahkan dan dibiayai oleh parpol untuk memanipulasi opini publik. Dalam laporan itu dibeberkan bahwa politikus, partai-partai politik dan koruptor dan kontraktor swasta di Indonesia rata-rata menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau partai, menyerang lawan politik dan menyebarkan informasi untuk memecah belah publik. Saya percepat. Saya jadi teringat ex mahasiswa saya, ini dosen ini. Saya jadi teringat ex mahasiswa saya yang pernah bekerja menjadi buzzer pemerintah. Saya ingatkan dia, percuma Anda sekolah
PR, ilmu yang kamu pelajari di kampus sia-sia bila pekerjaanmu hanya memanipulasi kesadaran publik. Saya sebagai dosen Anda malu punya mahasiswa seperti kamu. Carilah pekerjaan yang lebih bermartabat dan bangunlah reputasi personal yang baik. Mahasiswa saya hanya terdiam saat itu. Saat saya ngomong begitu, mahasiswaku terdiam. Tanpa media dan para buzzer Jokowi tak berarti apa-apa. Mereka lah yang memoles menjadi sosok yang hebat. Kan memang iya saudaraku, bahasa Inggris gak bisa, bahasa Indonesia yang baik gak bisa. Ya kan? Itu yang paling sifat dasar lah. Gestur tubuh, gestur wajah, bahasa, semua budaya macam-macam nol. Kalau bukan karena buzzer yang goreng, yang memoles. Masya Allah. Mereka juga yang menutupi semua kelemahannya. Sebaliknya para buzzer itu mendengungkan dan menuduhkan hoak kepada siapa saja yang mengungkapkan fakta kebenarannya. Dan celakanya begitu banyak para pendukungnya yang percaya dan termakan dengan semua informasi yang didengungkan oleh para buzzer itu. Plus diperkuat dengan agenda setting media. Bahkan untuk kalangan terdidik pun mereka percaya dengan informasi yang diproduksi, misalkan Seword, Kata Kita dan lain-lain. Referensinya Denny Siregar, Abu Janda, tidak sayang dengan titelnya. Gelar akademisi tinggi, ya kan, profesor, doktor, tapi referensinya hoak. Yang lebih lucu lagi, pemerintah terus berkampanye dan memerangi hoak. Tapi pada saat yang sama, mereka melindungi dan memfasilitasi para produsen hoak. Jeruk kok makan jeruk. Media dan para buzzer itu tidak berpikir atas efek yang ditimbulkannya. Akibatnya menumpulkan daya kritis publik. Mereka cenderung emosional bila merespon informasi yang tidak sesuai dengan persepsi mereka. Sikapnya kasar dan berani menggertak dan mencari siapa saja yang mengkritisi Jokowi. Lebih parah dari itu, selama 5 tahun ini mereka terus berhalusinasi dengan keberhasilan semu yang diciptakan media dan buzzer-buzzer itu. Realitas ini sungguh menyedihkan. Demi kekuasaan dan kepentingan politik, mentalitas publik dirusak sedemikian rupa. Mereka juga yang menciptakan kegaduhan di ruang publik selama ini dan mengakibatkan publik kita terpecah belah antar umat, antar agama, antar golongan. Mereka yang memecah belah, tapi mereka sibuk menuduh kita-kita ini gitu loh. Oh, kita tuh fokus kok, rezim. Dan kita tuh nggak makan, nggak digaji gitu loh maksudnya. Sekarang kakak pembina mendadak sadar, menyatakan para buzzer merusak demokrasi dan kehadirannya sudah tidak diperlukan lagi. Habis manis sepah dibuang. Bagaimana nasib para buzzer selanjutnya? Mari kita cermati. Tinggal dikit. Buzzer-buzzer pro rezim kerap menyerang pihak oposisi dengan sebutan kadal gurun. Perhatikan ini. Kali ya, pokoknya kalau ada orang ngomong kadal gurun, nah itu berarti buzzer. Kalau nggak buzzer anaknya PKI. Karena yang bisa ngomong kadal gurun kepada orang lain itu hanya PKI. Tahun 65 orang Islam dipanggil kadrun, kadal gurun sama PKI. Jadi kalau sekarang Anda lihat di YouTube, di mana di Facebook ada orang mengambil kadrun, kadal gurun, itu berarti PKI dia. Kalau nggak PKI buzzer. Udah catat itu. Perhatikan, buzzer-buzzer pro rezim kerap menyerang pihak oposisi dengan sebutan kadal gurun, yang melabeli para oposisi itu dengan label Arab gurun, kadal gurun, Arab gurun. Namun ternyata kadal gurun lebih tepat disematkan ke Tiongkok. Tiongkok punya 5 gurun. Pertama Gobi, kedua Taklamakan, ketiga Ordos, keempat Badain Jaran, kelima Kubuki. Di 5 gurun itulah banyak kadal gurun. Salah satu kadal gurun masyhur dari Tiongkok bernama Tan Chui Hong atau Edi Tansil yang sampai sekarang nggak ketangkep. Badok lari duit orangnya rakyat Indonesia, lari sampai sekarang nggak ketangkep. Edi Tansil. Nah, kadal gurun yang masih baru-baru ini adalah Honggo Wendratno yang gondol uang 35 triliun. Masih ingat? Nah gitu saudaraku. Jadi nggak ada orang Arab gondol uang rakyat Indonesia, nggak ada. Nggak ada orang Arab nyolong uang rakyat Indonesia, nggak ada. Saya coba Banten.
Ada nggak satu saja orang Arab gondol uangnya rakyat Indonesia? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Ada nggak satu saja tenaga kerja asing yang resik di Indonesia orang Arab? Ada nggak? Ada? Nggak ada kan? Tapi itulah hebatnya buzzer. Hah? Paham nggak maksudnya? Yang gondol uang rakyat itu ya kadal gurun dari Tiongkok, tapi sama buzzer dipoles, diarahkan ke Arab, budayanya, bahkan kadang-kadang syariatnya yang dilanggar, syariatnya yang dihina-hina. Kenapa? Karena penguasanya akrab dengan Tiongkok, penguasanya akrab dengan menyembah-nyembah dengan Cina. Nah, itu tugas buzzer itu untuk mencuci otak rakyat Indonesia supaya Arab, HTI, FPI, Habib Rizik, kadal gurun. Gitu saudaraku ya. Baik, mudah-mudahan manfaat, terlalu panjang ya. Barakallah. Baik, sebelum saya tutup saudaraku, jadi oh ya, itu di belakangku ada kaligrafinya, itu bisnis terbaruku. Doakan ya, kita lagi bangun satu galeri nanti khusus kaligrafi yang elit ya, tapi harganya ya paling murah 1 juta lah, sudah free ongkir. Itu Samudra Al-Fatihah itu timbul itu, jadi kalau antum pegang itu timbul. Nah, itu ya kita lagi bisnis kaligrafi dan lukisan ya, dari harga 1 juta sampai harga 50 juta ada nanti. Oke saudaraku ya, mudah-mudahan manfaat. Barakallah. Saya akhiri. Rini. Saya doakan Anda semua jangan sampai punya anak turun menjadi buzzer ya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, amit-amit jabang bayi ya. Jadi punya anak yang tidak jadi sampah sejarah. Gitu ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan dzikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, Tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah, bekerjalah yang giat, bekerjalah yang keras, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa